Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sayan Sani Sakif dari kelas 12 MIPA 1 selaku pemimpin wisata belajar di kelas 12 MIPA 1. Kami akan mempersembahkan video saat kami melakukan wisata belajar di Puskesmas Podidaha. Video ini dibimbing langsung oleh guru biologi kami atas nama Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masi SPD MPD. Sebelum kita memulai video ini, saya akan memperkenalkan siswa-siswi yang berpartisipasi dalam wisata belajar ini, yaitu Israina Rizkina, Nurasikin, Winda Wulandari, Alia Nur Hikmah, Ece Saputri, Ratna Andani, Yudis Adrian Ramadan, dan Yudi Salambio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan model belajar dengan nama wisata belajar. Dalam wisata belajar ini merupakan alternatif teristimewa yang akan kami lakukan untuk mendekatkan kami dengan kondisi nyata. Bertemu dengan stakeholder Puskesmas adalah sebuah aksi yang nyata yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Perencanaan ini yang kami sudah sepakati bersama melalui mediasi sebelumnya. Kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak bertanggung jawab Puskesmas Podidaha, tugas pihak kesehatan serta pasien yang berhubungan dengan materi biologi kami. Kami akan melakukan dialog untuk memahami materi biologi yang bertema gangguan metabolisme. Demikian perencanaan yang kami sepakati bersama secara dan juga berdasarkan arahan dan bimbingan guru mata pelajaran biologi, yaitu Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cuma ini? Boleh mo? Pagi dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh masuk. Ya, silakan duduk. Satu-satu. Bagaimana? Dari mana ini? Dari SMA 1 Podidaha. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kami melakukan wawancara langsung ini. Kami ini adalah perwakilan dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Nurasikin dan teman saya Israina Rizkina. Siapa? Israina Rizkina. Panggilannya? Raina. Raina, panggilannya? Ikin. Ikin. Iya. Siapa tadi? Raina. Raina Ikin. Iya. Raina Ikin. Ya, terus ada yang bisa saya bantu? Kami melakukan kegiatan ini adalah penerapan roh kurikulum merdeka yang dibimbing oleh Ibu Guru Biologi kami, yaitu Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masi SPD MPD. Ini merupakan terobosan alternatif model pembelajaran yang dilakukan guru kami untuk memberikan kebebasan pada kami dalam melakukan aksi nyata saat belajar. Jadi, kami dibebaskan untuk bergiat tanpa intervensi psikologi. Ini hanya arahan jika kami setuju, maka kami melakukan. Ini adalah keragaman gaya belajar kami yang kami satukan untuk melakukan aksi yang sama. Oke, Bu Dokter. Kami akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang kami butuhkan jawabannya. Ya, siap. Insya Allah dibantu semaksimal mungkin. Gimana? Pertanyaan kami yang pertama, Ya. apakah di Puskesmas Podidaha ini banyak pasien yang berdampak gangguan sistem metabolisme? Ya. Ada. Banyak. Bagaimana dokter menempatkan pasien itu? Maksudnya apakah pasien itu dipisahkan atau disatukan, bangsalnya atau kamarnya atau bagaimana? Oh ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan gangguan metabolisme itu untuk pelayanan rawat jalan untuk sementara ini
masih satu ruangan dengan pasien umum lainnya karena keterbatasan dari jumlah dokternya, jumlah perawatnya, dan ruangannya. Ya, jadi karena ruangannya terbatas, kami belum bisa pisah-pisahkan. Memang sebaiknya punya ruangan-ruangan tersendiri, seperti itu. Sama juga untuk pasien rawat inap, karena keterbatasan ruangan, kami hanya punya 2 ruangan untuk rawat inap, jadi hanya dibagi untuk laki dan perempuan, seperti itu. Jadi di dalamnya situ nanti ada yang gangguan metabolisme, ada yang mungkin demam. Seharusnya yang betul memang dipisah, terutama dengan pasien-pasien infeksi, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Di manakah atau di bagian bangsal atau kamar mana yang terbanyak pasien yang bisa kami temukan jika kami akan melihat pasien yang berhubungan dengan gangguan metabolisme tubuh? Ya, karena tadi kamarnya hanya 2, hanya terbagi laki dan perempuan, bukan berdasarkan jenis penyakit. Jadi ya di keduanya bisa. Hanya untuk saat ini untuk pasien rawat inap itu sisa hanya tinggal 2 pasien, dan itu bukan gangguan metabolisme yang sekarang ini sedang saya rawat. Kalau untuk pasien dirawat jalan masih ada yang gangguan metabolisme. Kapan mereka bisa sembuh? Apakah cepat atau lambat sembuhnya? Kalau gangguan metabolisme itu kan bisa dari keturunan, bisa juga ada yang didapat dari pola hidup. Kalau yang dari keturunan itu kan jelas tidak akan sembuh. Kita hanya mengontrol, mengurangi gejalanya supaya pasien nyaman, seperti itu. Tapi kalau untuk yang penyakit metabolisme yang disebabkan oleh pola hidup dan memang bukan genetik, itu masih bisa sembuh, seperti itu. Siapa yang biasa mengontrol mereka? Apakah dokter langsung atau petugas puskesmas yang dipercayakan untuk mempercepat kesembuhan mereka? Maksud kami waktu-waktu kontrol pasien apakah sudah ditentukan? Ya. Jadi kita kerja di puskesmas itu kita kolaborasi, ya. Tidak mungkin dokter mau periksa sendiri semua atau tangani semua pasiennya, toh? Ya. Apalagi dokternya cuma 1, pekerjaannya banyak, ya kan? Pasiennya banyak, ya. Jadi biasanya kami berkolaborasi. Kalau misalkan dirawat jalan, dirawat inap, itu ada kolaborasi antara dokter sama perawat. Dokter sebagai leadernya yang memimpin apa yang akan diberikan, terapi apa yang diberikan, apa yang akan dikerjakan, dikasih intervensi apa. Nanti perawatnya bantu mengerjakan, toh. Nah, dalam sehari-hari mengerjakan, mereka tetap berkoordinasi dengan dokternya. Nah, terus yang berikutnya kami juga punya namanya program penyakit tidak menular. Jadi gangguan metabolisme ini itu masuk ke dalam penyakit tidak menular, ya kan? Kalau penyakit menular itu kan contohnya malaria, DBD, TBC, apalagi yang adik-adik tahu apa? Penyakit menular seksual, ya. Terus tadi malaria, DBD, ya kan? Penyakit-penyakit lainnya yang menular. Nah, ada sekarang program baru dari pemerintah itu namanya penyakit tidak menular. Di dalam penyakit tidak menular itu, nah di situ terdapat ada termasuk penyakit dengan gangguan metabolisme tadi. Jadi biasanya ada programmer kami yang nanti secara berkala setiap bulan itu dia turun ke lapangan. Jadi pasien kami ini nggak cuma di dalam gedung, tapi ada yang di luar gedung. Nah, nanti dia berkala ke luar lapangan, ke luar gedung. Nah, nanti di situ dilakukan pemeriksaan secara berkala juga kepada masyarakat yang memang nggak bisa pergi ke puskesmas, seperti itu. Nah, tetap nanti mereka berkoordinasi dengan dokter di puskesmas. Nah, kalau misalkan ada dokter tambahan, misalnya kadang kami kedatangan dokter tamu, seperti itu. Nah, nanti biasanya juga kami juga ikut ke lapangan juga, seperti itu. Nah, pasien bagaimana yang bisa kami obati di lapangan? Biasanya kondisi pasien yang sudah stabil. Kalau misalkan memang pasiennya belum stabil atau mungkin baru terdeteksi, tetap kami arahkan ke puskesmas, ya. Karena kan bagaimanapun juga di puskesmas untuk perawatannya lebih lengkap dibanding
ketika kita jalan ke lapangan. Gitu. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan. Selanjutnya, Selanjutnya, mengapa pasien itu bisa mengalami gangguan-gangguan sistem metabolisme? kenapa bisa mengalami? Sekarang harus kita pahami dulu. Jadi semua makhluk hidup, semua manusia itu butuh yang namanya makan, nutrisi. Yang dimaksud dengan metabolisme itu adalah mengubah makanan ini, nutrisi, menjadi energi sehingga bisa digunakan oleh badan, ya kan? Contoh nutrisinya apa saja? Seperti Ikan, sayur, apalagi daging, buah-buahan, ya. Secara garis besar bisa saya kelompokkan ke jenis protein, lemak, karbohidrat, ya, pernah dengar? Ya, ini yang 3 yang besar, lemak, protein, karbohidrat. Masih ada jenis yang lain, ya kan? Nah, metabolisme itu adalah mengubah yang zat makanan tadi yang saya sebut. Kalau yang tadi adik sebutkan contohnya. Nah, mengubah itu menjadi energi. Nanti di situ prosesnya melibatkan enzim, melibatkan organ dalam, organ tubuh. Misalkan organ pencernaan, ada kelenjar endokrin. Ya kan? Nah, itu nanti semuanya disebut namanya proses metabolisme. Mengerti? Nah, kalau ditanya kenapa bisa terjadi gangguan, bisa ada 2 macam. Yang pertama, ada faktor genetik, keturunan, bawaan. Yang kedua, didapat. Didapat itu artinya pasiennya sebetulnya bagus, sehat. Hanya karena pola makannya, pola hidupnya tidak bagus, akhirnya dia jadi sakit. Gitu. Ya. Artinya yang genetik pun juga sama. Tidak selalu ketika kita mempunyai gen, contoh punya gen diabetes, itu pasti kita akan 100% sakit diabetes. Itu belum tentu. Tergantung dari lagi pola hidup. Hanya ketika di gennya itu ada, artinya peluangnya untuk kita terkena penyakit itu lebih besar. Ya, tapi lagi-lagi itu banyak faktor untuk menyebabkan penyakit itu timbul. Nah, tapi yang tadi saya bisa ungkapkan secara garis besar, penyebabnya bisa dari faktor keturunan atau bisa tadi didapat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya, itu saja Bu dari kami, pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Iya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada yang belum jelas, masih boleh nanti ditanyakan kembali ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya, mari. Hati-hati ya. Adik dari mana? Dari SMA Perpindahan, Ya, terangkan. wisata belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapus, kami ini adalah perwakilan dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Wina Wulandari dan teman saya Alia Nur Hikmah. Kami melakukan kegiatan ini adalah penerapan roh kurikulum Merdeka yang dibimbing oleh ibu guru biologi kami, yaitu Ibu Hajah Fatimasang Abu Masi SPD MPD. Ini merupakan terobosan alternatif model pembelajaran yang dilakukan guru kami untuk memberikan kebebasan pada kami dalam melakukan aksi nyata saat belajar. Jadi kami dibebaskan untuk bergiat tanpa intervensi psikologi. Ini hanya arahan. Jika kami setuju, maka kami lakukan. Ini adalah keragaman gaya belajar kami yang kami satukan untuk melakukan aksi yang sama. Oke, Pak Kapus, kami akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang kami butuhkan jawabannya. Pertanyaan pertama, apa visi dan misi Puskesmas Polidaha?
Jadi visi misi Puskesmas Pendidaha yaitu terciptanya masyarakat sehat, masyarakat kecamatan sehat dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2022. Adapun misi yang kami laksanakan itu yaitu menggerakkan masyarakat, kemudian ada menjamin dan memelihara mutu dari puskesmas ini, kemudian kesehatan masyarakatnya, kemudian kami harapkan juga masyarakat bisa memelihara kesehatannya secara individu. Yang kedua, berapa jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pendidaha? Untuk tenaga yang ada di Puskesmas Pendidaha itu ada 83 orang dengan rincian 29 itu adalah pegawai negeri sipil, kemudian kita ada PHL, pegawai harian lepas, bidan itu ada 24 orang PHL, kemudian perawatnya 27 orang, kemudian ada tenaga NS Nusantara Sehat, terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga gizi 3 orang. Jadi jumlah keseluruhannya 83. Yang ketiga, program apa saja yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pendidaha untuk peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya? Oh ya, jadi kalau untuk program di Puskesmas sendiri itu kan banyak. Salah satunya ada PISPK untuk yang di UKM itu ada PISPK, kemudian ada penjaringan, ada penanggulangan masalah stunting yang lagi diperhatikan pemerintah itu adalah penurunan angka stunting. Kemudian kemarin kami juga ada program penjemputan pasien itu ambulans gratis yang inovasi Puskesmas itu salah satunya. Baik, berapa jumlah kunjungan pasien Puskesmas Pendidaha setiap harinya? Kalau setiap hari itu kan dia tidak menentu, tapi rata-rata biasanya per hari itu di angka 50 sampai 60 per hari jumlah kunjungan untuk poli. Tapi itu untuk polinya saja. Kan ada kunjungan UGD juga, kemudian ada kunjungan sehatnya juga. Jenis pelayanan apa saja yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pendidaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat? Kalau jenis-jenis pelayanan di Puskesmas itu kita ada keswa, kesehatan jiwanya, kemudian ada pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, kemudian ada pelayanan gizi, kemudian ada IGD, kemudian untuk di lapangan sendiri itu ada posyandu. Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh Puskesmas Pendidaha? Oh ya, dari 2017 kemarin ada penilaian akreditasi dengan penlulusan kami itu Madya. Ya, bagaimana partisipasi masyarakat tentang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pendidaha? Ya, alhamdulillah selama ini jadi masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Pendidaha itu alhamdulillah responnya sangat baik. Kemudian selama ini juga biasa kalau ada keluhan disampaikan dengan baik, dan masalah-masalah yang ada itu biasa disampaikan juga di kegiatan antar lintas sektor. Jadi alhamdulillah hubungan kami dengan masyarakat Kecamatan Pendidaha dan lintas sektornya alhamdulillah baik. Ya, penyakit apa saja yang banyak dilayani oleh Puskesmas Pendidaha? Kalau penyakit yang banyak sekarang itu penyakit tidak menular seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus, DM orang biasa bilang penyakit gula, gitu yang banyak sekarang ini. Terima kasih atas waktunya. Itu saja pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini deh.
Perkenalkan Bu, kami dari SMA Negeri 1 Pemilaha, perwakilan dari kelas 12 MIPA 1. Kami sedang melakukan kegiatan penerapan kurikulum Merdeka yang dibimbing langsung oleh guru biologi kami, yaitu Ibu Haji Fatimasang Abu Masi, SPD, MPD. Oh iya. Saya mohon Bu, kalau ada waktunya, sebentar kami bermaksud memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, boleh. Pertanyaan ini sebelumnya seputar gangguan sistem metabolisme. Apakah Ibu menangani pasien dengan gangguan sistem metabolisme? Iya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu saat melayani pasien yang Ibu tangani? Ya, biasa aja. Ya kan sudah pekerjaan kita profesional sesuai dengan ilmu yang kita ambil, sesuai dengan jurusannya kita. Ya. Sesuai profesional saja. Apakah Ibu dijadwalkan dalam pelayanan pasien atau administrasi? Pasien. Apakah tugas Ibu sebagai perawat ini rutin setiap hari? Setiap hari, cuman itu dibagi jadwal. Jadi ada jadwal pagi, sore, sama malam. Jadi setiap hari kita mendapat satu jadwal, apakah pagi saja, mungkin besok sore, kemudian nanti dapat jadwal lagi yang malam. Jadi tidak 1 kali 24 jam. Jadi dalam satu hari itu dibagi 3 shift. Siapa yang bersama Ibu saat ini melakukan kegiatan di puskesmas yang berlangsung dengan materi pelayanan kami? Oh, yang gangguan sistem metabolisme. Iya. Oh iya. Kalau untuk pelayanan itu kita tim ya kerja. Jadi perawat itu nggak bisa kerja sendiri. Jadi perawat itu kerjanya tim. Jadi kalau untuk tim dan perawat itu kami juga bekerja dengan dokter. Ya, jadi kami yang anamnesa, nanti dokter yang menentukan diagnosanya, kemudian meresepkan obatnya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya gangguan sistem metabolisme yang dialami pasien-pasien yang ada di puskesmas ini? Penyebabnya, Ya, penyebabnya itu ada 2 yang paling banyak ya. Biasanya itu karena faktor genetik, berarti dia faktor keturunan. Misalnya seperti gangguan sistem metabolisme, salah satu penyakitnya itu diabetes mellitus, ya. Berarti dia gula darahnya tinggi. Nah, biasanya itu salah satu pengaruhnya karena faktor genetik, ada keturunan. Jadi orang yang punya keturunan diabetes mellitus itu beresiko tinggi untuk terkena juga gangguan sistem metabolisme dengan gula darah yang tinggi. Nah, bisa juga di faktor eksternal itu karena gaya hidup, misalnya pola makannya yang berlebihan atau pola istirahatnya yang tidak teratur, seperti itu. Misalnya aktivitasnya tidak terlalu tinggi tapi konsumsi makanannya dia banyak, atau gizinya yang tidak seimbang, misalnya antara karbohidrat lebih banyak dibanding dengan proteinnya, ya. Atau juga gaya hidup misalnya dengan pola tidurnya, ya, mungkin sering begadang, jadi atau tidurnya tidak cukup, tidurnya orang normal berapa jam satu hari, ya. Jadi itu dapat mengganggu sistem metabolisme. Demikian beberapa pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasan dan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Kami pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga besarnya. Kami adalah siswa dari SMA 1 Pemilaha
yang akan melakukan peserta belajar di Puskesmas Pendaha ini. Semoga Ibu tidak terganggu atas kedatangan kami ya. Kami ingin sedikit berbicara tentang penyakit Ibu. Kalau bisa tahu apa penyakit yang sedang Ibu derita ini? Yang pertama yaitu hipertensi, kedua itu BDM atau penyakit gula. Kapan Ibu mulai merasakan penyakit ini? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Siapa yang bisa menolong Ibu jika misalnya Ibu tidak di Puskesmas Pendaha ini? Ya, ada keluarga. Apakah Ibu minum obat atau bagaimana? Minum obat sampai sekarang. Di mana Ibu sering merasakan sakit? Kesedihan, pusing. Mengapa kira-kira Ibu Ya menderita? mungkin juga karena faktor genetik toh, karena mama saya dan bapak saya juga gula. Terus mungkin dari pola makan yang tidak sesuai, porsi yang banyak. Nah, itulah tadi pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sebelah kiri dan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wisata belajar kami yang kami lakukan. Kami sangat beruntung bisa melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas Ponidaha yang begitu ramah dan sangat produktif. Hal yang kami pelajari langsung secara nyata sudah kami capai dalam belajar gangguan metabolisme. Semoga bermanfaat. Sesungguh video ini kami yang sangat spektakuler dalam beragam reaksi nyata yang diberikan dari guru mata pelajaran kami yang sangat kami sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, metabolisme adalah proses pengolahan atau pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya. Kelainan metabolisme seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.